Kisah Urwah bin Mas'ud As-Sakhafi, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mirip Nabi Isa alaihissalam. Mengupas kelebihan-kelebihan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah ada habisnya. Ulasan perihal kelebihan-kelebihannya ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, mulai dari ketekunan ibadah, akhlak, kedermawanannya, hingga kelebihan yang berkaitan dengan ciri fisiknya. Perihal kelebihan yang terakhir disebutkan ini, ada salah seorang sahabat Nabi yang memiliki kelebihan fisik karena disebut mirip Nabi Isa alaihissalam. Adapun orang yang menyebutkan adalah manusia agung yang berjuluk Al-Amin yang dapat dipercaya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama sahabat tersebut ialah Urwah bin Mas'ud As-Sakhafi. Hal ini diceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra ketika melihat Nabi Isa alaihissalam sedang sholat di Masjid Al-Aqsa. Di sana terdapat Isa bin Maryam alaihissalam. Dia sedang berdiri sholat. Orang yang paling mirip dengannya adalah Urwah bin Mas'ud As-Sakhafi. Hadis riwayat Muslim nomor 172. Masuk Islam. Mengutip laman Percik Kisah Sahabat, Urwah bin Mas'ud masih kafir ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah. Bahkan dia menjadi utusan kaum kafir Quraisy untuk mencegah niat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang akan melaksanakan umroh. Ketika berbincang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berusaha memegang janggut beliau, suatu kebiasaan orang Arab ketika sedang bercakap-cakap. Tetapi ada seorang lelaki yang selalu memukul tangannya dengan sarung pedang ketika dia mengulurkan tangannya sambil berkata, "Undurkan tanganmu dari janggut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Ketika dia tahu orang tersebut adalah Mughirah bin Syu'bah, dia menjadi marah karena pada masa jahiliyah dia pernah membantu Mughirah ketika dia mengalami permasalahan yang bisa membuat nyawanya melayang. Tetapi dia tidak bisa berbuat banyak karena dia melihat begitu kuatnya ikatan persaudaraan orang Muslim saat itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyatakan pembelaannya atas Mughirah, terlepas dari apa yang dilakukannya pada masa jahiliyah. Urwah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah salah satu pemuka Bani Saqif di Taif, satu kabilah yang terlibat dalam sekutu untuk memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Hunain, yang sangat dicintai dan ditaati kaumnya. Usai peperangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin, hatinya tergerak untuk memeluk Islam. Dia pun berusaha menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beliau sudah berangkat meninggalkan Mekah. Tekadnya yang sudah menguat membuat Urwah memacu untanya untuk mengejar rombongan kaum muslimin dan berhasil menyusul beliau di suatu tempat dekat Madinah. Di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berbaiat memeluk Islam dan dengan gembira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya. Dakwah Islam. Urwah meminta izin untuk kembali kepada kaumnya untuk mendakwahkan Islam, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Beliau tahu betul bahwa kabilah tersebut sangat kuat penolakannya kepada penyeru dari kaumnya sendiri. Beliau mengkhawatirkan keselamatan Urwah. Urwah bin Mas'ud yang telah merasakan manisnya iman, merasakan sejuknya jiwa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin sekali mengajak serta kaum kerabatnya yang mencintai dan dicintainya merasakan hal yang sama. Karena itu, dengan agak memaksa dia tetap meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berdalih kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku adalah orang yang sangat disukai oleh mereka, lebih besar daripada kecintaan mereka pada anak-anak perempuannya sendiri.
Melihat begitu besar keinginannya untuk menyeru kaumnya kepada kebenaran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengizinkannya. Urwah segera memacu tunggangannya kembali ke keluarganya di Taif. Ketika sampai di rumahnya pada waktu Isya, beberapa orang menyambutnya dan mengucapkan salam dengan salam jahiliyah sebagaimana biasanya. Tetapi Urwah tidak menjawab salam itu. Dia justru berkata, "Hendaklah kalian mengucapkan salam dengan ucapan salam ahli jannah, yakni Assalamualaikum." Mendengar ucapannya itu, mereka menjadi marah dan menyakitinya. Tetapi Urwah tetap memperlakukan mereka dengan lembut. Beberapa tokoh Bani Saqif berkumpul untuk menentukan tindakan selanjutnya terhadap Urwah yang dianggapnya telah murtad. Ketika fajar menyingsing, Urwah berdiri di bagian atas rumahnya dan berazan untuk sholat subuh. Orang-orang keluar menuju rumah Urwah. Mereka melempari dan memanah ke arah Urwah. Seseorang dari Bani Malik bernama Aus bin Auf berhasil memanahnya sehingga Urwah terluka parah. Melihat keadaan ini, beberapa kerabat Urwah menyiapkan senjata untuk membalas Bani Malik. Di antaranya adalah Gailan bin Salamah, Kinanah bin Abdul Yalil, Hakim bin Amru, dan beberapa orang dari Bani Ahlaf. Tetapi Urwah mencegah niat mereka. Dia berkata, "Janganlah membunuh mereka karena aku. Sesungguhnya aku bersedekah dengan darahku ini untuk memperbaiki hubungan di antara kalian." Seseorang bertanya kepadanya, "Apa pendapatmu mengenai darahmu yang mengalir ini?" "Ini adalah kemuliaan yang Allah telah memuliakan aku dan persaksian yang Allah berikan kepadaku. Tiada sesuatu pun pada diriku melainkan apa yang ada pada mereka yang syahid bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kuburkanlah aku bersama mereka," kata Urwah pada detik-detik terakhir sebelum kematiannya. Memang setelah kekalahannya di Perang Hunain, sebagian besar pasukan musyrik lari ke Taif dan bertahan di sana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin pengepungan benteng Taif selama beberapa hari dan melakukan penyerangan. Lebih kurang 20 orang muslim mati syahid dan dimakamkan di sana. Bersama mereka inilah Urwah bin Mas'ud ingin dimakamkan. Ketika peristiwa pembunuhan Urwah bin Mas'ud ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya perumpamaan Urwah di antara kaumnya adalah seperti sahabat Yasin di antara kaumnya." Yang dimaksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat Yasin adalah Habib Kubaib An-Najjar yang menyeru penduduk kota Takiyah agar mereka beriman kepada utusan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi mereka justru membunuhnya. Suatu peristiwa yang diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Yasin ayat 20 hingga 21.